الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-31 dari surah Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang sebab kekufuran mereka dan sebab kaum muslimin diperintahkan memerangi orang-orang kafir. Ya, karena yang pertama kemarin pembahasannya adalah mereka menjadikan Uzair tandingan bagi Allah. Mereka menyembah Uzair, menyembah juga Allah, menyembah Isa, menyembah juga Allah Subhanahu wa taala. Namanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberitahu kita tentang sesuatu yang lebih spesifik dari pembahasan kemarin. Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, karena mereka juga memiliki ulama Yahudi, ulama dan ubadnya mereka sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini masyhur dengan Karimul Arab, orang dermawannya orang Arab, sampai di luar nalar kita tentang kedermawanannya, sehingga dijadikannya permisalan dan dijuluki dengan Karimul Arab karena saking dermawannya. Baik. Memiliki anak yang namanya Adi. Adi ini orang Arab dia, tapi dia memiliki agama Nasrani. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau memerangi orang-orang kufar, Adi bin Hatim lari meninggalkan negerinya menuju Syam. Yang tertawan adalah saudara perempuannya, kerabat-kerabatnya. Ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya. Setelah sang perempuan ini, saudara perempuannya Adi bin Hatim At-Ta'i, melihat begitu luhurnya budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu baiknya akhlak para sahabat, tidak seperti yang didengar-dengar oleh orang. Baik. Maka dia pun mendatangi saudaranya, yakni Adi bin Hatim, dan membujuknya untuk masuk Islam, menceritakan bagaimana Islam, bagaimana kaum muslimin. Sehingga akhirnya Adi pun datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibacakanlah ayat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali, tidak ya Rasulullah, mereka tidak menyembah. Mereka tidak menyembah pendeta-pendeta ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah ketika pendeta-pendeta itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka pun mengharamkannya?
Dan ketika pendeta-pendeta itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengharamkannya. Mereka Ali pun mengatakan, iya, ya Rasulullah. Pokoknya apapun yang dikatakan oleh pendeta mereka, itulah yang mereka ikuti, walaupun menyelisihi apa yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, fadzalika ibadatuhum. Itulah ibadah mereka. Ibadah bukan hanya sekedar ruku sujud, tapi termasuk diantaranya ketaatan atas perintah dan larangan. Barakallahu. Itulah ibadahnya mereka, itulah ketaatannya mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kemudian diajaklah masuk Islam, dan Adi bin Hatim pun masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yani tandingan. Allah menurunkan syariat, kemudian pendeta-pendeta ini membuat syariat baru. Barakallahu fiikum. Ternyata mereka mengikuti syariat baru ini. Maka ini termasuk apa? Mempersekutukan Allah SWT dalam bentuk ketaatan dan pengikutan. Mereka lebih cenderung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam, dan mereka pun menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai sesembahan. Mereka sembah Maryam, mereka sembah Isa, mereka sembah Ruhul Kudus, mereka sembah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah, terkadang mereka mengatakan, atau sebagian di antara mereka mengatakan Isa itu adalah Allah sendiri. Atau ada yang mengatakan bergabungnya, bersatunya antara nasut dan lahut, bergabungnya antara manusia dengan Tuhan. Dan tentunya semua yang mereka yakini menyelisihi al-haq. Allah Subhanahu wa taala pencipta semesta alam. Isa adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Isa, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa, Allah menciptakan Isa kamathali Adam, sama seperti Adam. Bahkan kalau mau dikatakan Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melalui proses kelahiran. Tidak ada ibu bapaknya. Kalau Isa masih ada ibunya, tidak ada bapaknya memang. Allah SWT meniupkan roh ke dalam tubuh Maryam dan terciptalah Isa. Maka Allah mengatakan inna masalah Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa sama seperti Adam, bahkan lebih hebat Adam. Kata Allah SWT, Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah mengatakan jadilah, maka jadi. Demikian pula Isa. Diperintahkan Jibril untuk meniupkan roh ke dalam tubuh Maryam sehingga terciptalah janin di dalam rahimnya. Dan lahirlah seorang Isa alaihi salatu wassalam yang merupakan rasul, dan memang dijadikan apa? Jadikan permisalan dan dijadikan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tapi mereka menyembahnya. Mereka menyembah Isa. Wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah hanya Tuhan yang satu. Semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semua nabi yang diutus oleh Allah, semuanya mengajak untuk menyembah Tuhan satu.
Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam mengajak. Baik. Ibudullah rabbi wa rabbakum. Ma lakum min ilahin ghairu. Semua nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami telah mewahyukan kepada rasul-rasul itu untuk menyembah aku semata, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka sembahlah aku. Ini semua seruan para nabi. Ya walaupun yang namanya syariat ya berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena Allah mengatakan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Semua umat memiliki tata cara ibadah yang berbeda-beda walaupun penamaannya sama. Sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama zakat. Perintah untuk puasa di umat ini, di umat terdahulu pun sudah ada perintah puasa. Allah mengatakan kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa sama seperti diwajibkannya atas umat-umat sebelum kalian. Puasa sudah ada di zaman dahulu, zakat sudah ada di zaman dahulu. Haji sudah ada dari zaman dahulu. Cuman tata caranya, metodenya yang berbeda-beda. Barakallahu fikum. Tapi seruannya sama. yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tengok seruan seluruh para rasul dalam Al-Qur'an, "Ubudullaha rabbi wa rabbukum. Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan seterusnya. Sembahlah Allah oleh kalian dan jangan mempersekutukannya dengan satu apapun. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah siapapun dan apapun illallah, kecuali Allah. Ini namanya isbat wa nafi, menafikan, mengingkari, menolak, meninggalkan semua sesembahan siapapun dan apapun. Kemudian ditetapkan hanya Allah yang boleh disembah. Inilah makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Padahal tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan berhasil, kalian akan sukses. Baik. Ya, beriman di antara mereka dan menyatakan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka tinggalkan semua berhala-berhala, patung-patung, kuburan-kuburan, batu-batu, pohon-pohon yang mereka sembah sebelumnya mereka tinggalkan. Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Baik. Adapun yang tidak mau ya karena mereka tidak mau meninggalkan sesembahan yang mereka sembah. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Barakallahu fiikum. Kalau seorang mempersekutukan Allah berarti apa? Baik. Mereka mensederajatkan Allah dengan makhluk. Mensederajatkan Allah dengan makhluknya. Menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Sementara selain Allah adalah makhluk. Allah Al-Khaliq, sang pencipta satu-satunya. Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Maka dialah yang berhak disembah. Lah ketika orang menyembah yang lainnya berarti dia mensederajatkan yang lain ini sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya merendah hinakan Allah tabaraka wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat benci yang namanya kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i ani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirk. Saya yang paling tidak butuh dengan sekutu.
Saya paling tidak butuh dengan sekutu. Siapa yang beramal dengan satu amalan, dia persekutukan aku dengan sesuatu di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tidak ada makna sholat dia, tidak ada makna puasa dia, tidak ada makna. Semua amal soleh hancur, tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika seorang bertauhid, sekecil apapun yang dia lakukan dari amal soleh akan dia lihat dan dia akan dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari barakallahu fikum. Ini istimewanya ketauhidan. Luar biasanya ketauhidan. Sekali lagi, ini perintah terbesar dalam syariat kita dan perintah pertama dalam syariat kita. Barakallahu fikum. Perintah pertama untuk umat ini. Kata Allah SWT, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Tinggalkan semua berhala, tinggalkan semua patung, tinggalkan semua apapun yang kalian sembah sebelumnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Tapi kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.